all the carols and bells, ring a holly Christmas, my heart open you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Keceriaan dari anak-anak KPTK Kasih menemani kita di pagi hari ini. Ucapkan terima kasih untuk pelayanan pujiannya. Saya sekarang ingin melihat keceriaan ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Boleh dong tengok kanan kiri dan sambil berjabat tangan sambil bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Menjadi kebahagiaan ketika kita hidup bersama dalam kerukunan, sukacita, saling mengasihi. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita sekarang sudah di minggu Advent yang kedua. Sudah 2 lilin dinyalakan. Saya ingin mengawali percakapan kita di pagi hari ini dengan sebuah pantun. Ini Pak Jono boleh tahu ya? Jadi saya aman, tidak tersaingi nanti. Boleh dibantu cakep ya Ibu Pak. Kereta api jalannya cepat. Ini dereng semangat. Kereta api jalannya cepat. Pesawat terbangnya tinggi. Dicintai Tuhan jangan berkhianat. Karena berkhianat itu menyakiti. Ya, tentang janji, tentang berkhianat, tentang dicintai. Ibu bapak pernah janji? Pernah gitu Pak Majelis? Pernah. Amrat kalau janji. Ibu bapak pas jemaat sudah pernah janji? Sering janji. Janji apa Ibu bapak? Janji mau ketemu? Mungkin ada yang saat ini datang beribadah dengan pasangannya, mungkin suami atau istrinya. Kemutan riyen dijanjeni napa? Mungkin janji-janji manis ketika masih pacaran atau mungkin janji-janji yang lain. Kok gemujeng nih kan kenapa ibu-ibu? Kadosnya awrat ya. Ya, janji. Dalam kehidupan kita sehari-hari, janji menjadi hal yang sering kita jumpai. Mungkin ada yang pernah menjadi korban janji. Slide selanjutnya Pak.
Ya, janji bisa indah ketika ditepati, tapi bisa juga tidak ketika itu diingkari. Teman-teman pemuda mungkin pernah janji-janji ketika mau bimbingan skripsi, janji ketemuan jam 10. Pagi-paginya sudah tidak bisa tidur, malamnya sudah datang jam 9. Tiba-tiba dosennya ada rapat. Nah, itu janji-janji yang mungkin seringkali berubah. Janji mau ketemu ke gereja jam 5. Tapi dilalah kalau sore jam 5 itu apa? Hujan. Janjinya jadi atau enggak? Oh, jadi GKJ nusuan kalau jadi gitu. Bingah-bingah yang mana kula. Niku wau janji-janji gesanging janji sinten niku? Gesanging pasamuan, gesanging bebrayatan. Lah, Ibu Bapak, bacaan yang dibaca oleh lektor tadi di kitab Maleakhi itu khas sekali identik dengan yang namanya janji. Mungkin seringkali dalam persembahan digunakan bahwa persembahkanlah persepuluhan, maka akan kubukakan tingkap-tingkap langit. Nah, itu janjinya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Yang menjadi fokusnya seringkali adalah pada tingkap-tingkap langit itu, bukan pada Tuhannya. Tapi karena yang kita baca tadi adalah pada bagian janji Tuhan tentang juru selamat, ada hal yang menarik terkait bacaan Maleakhi tadi. Tuhan berjanji Dia akan datang. Kedatangan Tuhan itu menjadi sebuah kedatangan yang dekat. Di bagian akhir tadi juga disebutkan bagaimana kisah Lewi. Ada Bani Lewi yang berjuang. Lewi merupakan salah satu dari anak Yakub, dari ke-12 suku Israel. Menariknya dari Bani Lewi ini adalah dia adalah satu-satunya bani atau anak atau keturunannya yang tidak bekerja dan tidak berperang. Tetapi kehidupannya dijamin oleh ke-11 suku yang lain. Jadi kalau ada apa-apa, Bani Lewi ini akan dilindungi oleh ke-11 suku yang lain. Menariknya, ketika suku yang lain menang, Bani Lewi juga akan aman. Itu kenapa? Karena Bani Lewi merupakan oknum pelaku yang bertindak mempersembahkan bagi Tuhan. Tapi kekhususan Bani Lewi ini, dia mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak perlu khawatir bagaimana kehidupannya tercukupi atau tidak, karena ada ke-11 suku lain yang sudah menjamin hidupnya. Itu bagaimana Tuhan memberikan janji lewat Yakub dari ke-12 anaknya. Belajar dari itu, Ibu Bapak. Yang dilakukan Bani Lewi ini merupakan tindakan yang fokus pada apa yang Tuhan minta. Fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang memprioritaskan pada Tuhan. Pertanyaannya, apakah semua harus menjadi imam? Semua menjadi Bani Lewi? Lalu siapa yang menjadi ke-11 suku yang lain? Tentu saja tidak demikian. Yang fokusnya adalah pada setiap pekerjaan, setiap kesempatan yang kita miliki, itu kita gunakan sebagai sarana kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu Bapak yang datang pada ibadah pada hari ini tentu terdiri dari berbagai macam pekerjaan, latar belakang, dan semuanya baik. Konon es teh sedang viral gitu Bapak. Padahal saya senang es teh kampul, tapi pembicaraan tentang es teh sedang viral. Pembicaraan seperti itu memberikan ruang-ruang pada bagaimana kita memberikan penghargaan, menghormati terhadap karya-karya yang dikerjakan orang lain. Belajar dari Maleakhi tadi, Tuhan memang melawat umatnya dengan fokus pada karya-karya yang dikerjakan dari keturunan Yakub. Dan Lewi inilah salah satu bani satu-satunya yang mengkhususkan hidupnya untuk mempersembahkan kurban bakaran. Dan menariknya tadi, kehidupan dari Lewi ini dijamin. Kehidupan kita tentu juga dijamin oleh Tuhan ketika kita memprioritaskan, ketika kita memfokuskan apa yang menjadi
kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, tindakan dari Lewi tadi juga merupakan tindakan imam. Jadi ketika kita mempersembahkan kehidupan kita melakukan setiap pekerjaan kita dengan fokus untuk memuliakan nama Tuhan, tentu Tuhan membela kita. Sebagaimana Lewi dibela oleh suku-suku yang lain. Ini tentang janji tadi. Mau jadi saksi kasus apa? Saya mengalami sendiri. Diberikan harapan, namun seiring berjalannya waktu sadar tidak ada yang nyata. Tetapi ini yang membedakan harapan manusia dengan harapan dari Tuhan. Lewi tadi adalah imam. Kita juga melihat di kitab Injil Lukas, di mana imam itu merupakan salah satu yang berkarya penting dalam peribadatan, yaitu Zakaria. Zakaria diceritakan sudah tua dan mungkin tidak memiliki anak karena istrinya juga sudah tua. Akan tetapi yang kita baca tadi merupakan pujian-pujiannya ketika ternyata dia memiliki anak Yohanes. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pujiannya diawali demikian. Terpujilah Tuhan, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Pujian ini membukakan ruang bagi pendefinisian akan Allah. Seringkali sebagaimana yang terjadi dalam ayat tadi, kita mengkhususkan Allah pada sebuah definisi tertentu. Kita mendomestifikasikan Allah dalam ranah-ranah tertentu. Ibu bapak, ada yang pelihara anjing di rumah? Ada nggak? Namanya siapa anjingnya? Macam-macam ya, lucu-lucu. Anjing itu sebenarnya adalah binatang buas. Tetapi karena dia ada di rumah, karena dia dekat dengan manusia, lama-lama dia menjadi jinak. Karena tergantung, karena diberi makan, karena diberikan kenyamanan. Itu kegiatan mendomestifikasi. Jadi kita menjinakkan dalam tanda kutip perilaku-perilaku Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita membeli berkat Tuhan dengan kesalehan-kesalehan secara pribadi, dengan doa-doa, dengan hal-hal yang sejauh itu menjadi kehendak Tuhan. Dan itu ketika tidak terjadi, kita mudah sekali kecewa. Misal ketika orang lain yang mungkin tindakannya tidak sebaik kita, tapi ternyata diberkati Tuhan lebih. Seringkali muncul iri hati, tidak senang ketika orang lain senang, tidak gembira ketika orang lain gembira, malah justru sedih. Nah, mendomestifikasi Allah ini menjadi berbahaya. Tapi di sisi lain, apakah kita tidak bertindak baik ketika kita memohon berkat Tuhan? Tentu saja tidak demikian. Yang menjadi fokusnya adalah pada bagaimana kita membangun relasi pada Allah itu sendiri. Saya akan tetap berbuat baik meskipun orang lain tidak. Saya akan tetap hidup benar meskipun Tuhan tidak memberkati saya sedemikian rupa. Tapi apakah Tuhan tidak memberkati kita ketika kita hidup dengan benar? Ketika ber-PA di kelompok-kelompok, seringkali yang ditanyakan adalah tentang tantangan kita sebagai hidup orang percaya. Dan yang disebutkan adalah tantangan-tantangan, entah itu pergumulan, bingung lemeh bayar sekolah, nyaur utang dan segala macam. Pergumulan-pergumulan seperti itu. Itu iya, Ibu Bapak. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa kita juga punya tantangan yang bernama berbahagia terlalu berlebihan? Nah, ini rawan terjadi ketika kita mendekati masa-masa Natal. Euforia Natal sudah mulai muncul. Biasanya tidak ada gelantungan-gelantungan, Ibu Bapak, mang tinggalin itu, kita apresiasi karya-karya itu. Sekarang sudah ada. Ada kebahagiaan sukacita, dekorasinya sudah semakin warna-warna ungu. Itu menjadi momen kebahagiaan kita. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan yang lahir dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sederhana. Bukan berarti perayaan-perayaan itu tidak atau dilarang atau saya anti dengan perayaan, tapi jangan sampai perayaan melupakan kita bahwa esensi kita adalah mencintai Tuhan
yang sederhana itu. Tuhan yang rela turun menderita dengan kita. Dan yang menjadi tema Natalnya adalah Dia yang diam di dalam kita. Diam berarti hidup bersama dengan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini banyak wajah-wajah yang saya lihat baru. Saya merasakan sukacita. Mungkin ada yang dari luar kota mulai datang di kebaktian pada hari ini, atau mungkin ada tamu yang beribadah. Selamat datang. Dalam momen-momen itu kita seringkali berjumpa dengan keberagaman-keberagaman yang muncul. Tuhan sudah dekat menjadi tema kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan selama ini jauh dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan tidak dekat? Bacaan yang dibaca dari Injil tadi menjelaskan pada bagaimana Yohanes mempersiapkan seruan-seruannya ketika Tuhan Yesus akan datang. Ada beberapa nama yang baik. Tadi saya agak kesulitan membacanya. Ini nama-nama penguasa-penguasa di masa itu. Dan itulah yang menjadi ruang yang terjadi di masa itu. Ibu bapak dan saudara, menarik yang dikatakan oleh Yohanes adalah tentang pertobatan. Tema-tema pertobatan, pengampunan ini mungkin sekali dekat dengan kehidupan kita. Apalagi ketika menjelang-jelang momen-momen Natal, seruan Yohanes. Di minggu pertama dan kedua kita akan berfokus pada gambaran tentang eskatologi Yesus di masa datang seperti apa. Lalu baru yang minggu ke 3 dan 4 kita akan berfokus pada bagaimana Yesus itu lahir. Saya ada sebuah cerita, Ibu Bapak. Teman saya beberapa hari yang lalu datang ke Solo, dia mengajak berjumpa di Wedangan. Nah, dia cerita, seusia saya, cowok, sudah bekerja, mapan, dia cerita, Yud, kira saiki neng Solo loh Yud. Bu aku dikenal ke putri-putri Solo. Sanjangnya ayu, jarine ayu-ayu. Dia terus bilang kriterianya seperti ini, nek iso sing dhuwur, sing putih, iso nari, manut, nomor mulai hidup, ada kriteria-kriteria tertentu. Karena saya di pihak Solo, saya membela Solo, Ibu Bapak. Saya bilang, apakah pokok iki wis layak, pantas untuk mendapatkan putri Solo yang seperti itu, Ibu Bapak? Saya bilang seperti itu. Dia langsung, loh aku kan wis mapan, aku kan wis begawe, aku kan wis wong ya aku ya bagus demikian rupa. Ibu bapak dan saudara-saudara, percakapan sederhana ini bisa untuk kita pakai dalam kita membaca sebuah pertobatan. Dalam kehidupan sehari-hari lebih mudah menuntut atau menerima. Menuntut, loh aku sudah bekerja sedemikian rupa, loh aku sudah berpelayan sedemikian rupa dalam kehidupan berkeluarga, aku sudah wis mbut gawe saka esuk tekan bengi sikil dienggo sirah dienggo sikil. Terus kok ning omah ora ana kopi misalnya bar-bar mbut gawe. Lalu yang ibu saya sudah menyapu membersihkan rumah sedemikian rupa, tapi kok belanjane semene. Lalu ada berbagai macam tuntutan, aku sinau tenanan tapi kok laptopku iki wae. Dalam kehidupan keluarga, tuntutan itu mudah sekali diucapkan dalam kehidupan berpelayanan. Kok pelayanane calon pendeta sing paling gampang itu no. Kok ngeten iki? Kok kurang wae pelayanannya dari GKJ Nusukan? Kok pokja ini kurang begini, kok pokja ini kurang begitu? Kok kula mboten nate dikunjungi, kok kula kurang. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya juga? Ketika tadi sebelum mulai khotbah, saya memulai dengan ajakan untuk saling berjabat tangan. Alih-alih ibu bapak, kita meminta, mana hak saya? Tuhan saya sudah pelayanan, saya sudah bekerja sedemikian rupa, mana yang menjadi hak saya? Tapi saya mengajak untuk kita membuka tangan kita dan berjabat tangan. Iya, gerejaku koyo ini.
Iya, pelayanan majelis, pelayanan pokja, pelayanan semua seperti ini. Iya, suamiku seperti ini. Iya, istriku seperti ini. Tapi keadaan itu tidak menjadi pembenaran. Semuanya diterima. Yuk, kita jalan bareng-bareng. Karena pertobatan dalam Injil Yohanes ini gambarannya tidak sama ketika mungkin pembaptisan yang terjadi di GKJ Nusuan. Kalau di GKJ Nusuan mungkin ada Bu Tias, Pak Eko, Pak Rus memercikan air. Tapi yang terjadi dalam teks ini adalah di sungai. Dan yang dilakukan itu adalah mereka yang dibaptis dari seberang sini itu dituntun oleh Yohanes Pembaptis menuju ke seberang sini. Jadi pembaptisannya adalah melalui sungai Yordan. Gambarannya seperti itu. Ini ada momen transformasi, bahasa kerennya. Panganan apa, Mas? Transformasi adalah perubahan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dan saya ingin mulai dari tadi ketika lebih mudah menuntut mana hak saya, mana yang sudah berkat saya, mana yang harus saya terima. Mari kita sama-sama menerima bahwa iya, kondisi kita mungkin terbatas. Iya, mungkin kita rapuh, tapi kita juga bergandengan tangan untuk saling berjalan bersama menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, di Minggu Advent yang kedua ini kita mengingat kembali perjalanan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Tuhan yang mau hadir di tengah kehidupan kita, yang menemani setiap langkah kehidupan kita. Kita sebagai gereja mempersiapkan berbagai macam hal dalam laku kehidupan kita. Mari kita menerima setiap realita yang kita hadapi dan tidak menuntut, tapi kita berusaha untuk lebih baik lagi bersama-sama. Jadi tidak melihat pada diri orang lain, tapi berefleksi dalam diri. Apakah saya dengan kondisi yang seperti ini? Kita bergandengan tangan bersama sebagai sebuah komunitas. Ibu, Bapak, dan saudara, tindakan itulah tindakan yang dikerjakan juga oleh Rasul Paulus. Paulus dalam kepeduliannya di jemaat di Filipi itu memberikan dorongan berupa doa dan pengertian. Pengertian ini menarik karena pengertiannya adalah pada sebuah tindakan yang benar. Dulu ketika masih mahasiswa, saya diingatkan oleh pesan dari ibu saya bahwa kalau kemana-mana itu usahakan bawa oleh-oleh. Nah, saya datang di suatu tempat dan kebetulan saya masih ngontrak itu, Ibu Bapak. Kontrakan saya bersama dengan 6 teman, ada dari GKI, GKJW, dan HKBP. Saya datang di sebuah acara, itu waktu masih jadi BEM. Dia seorang pengurus bilang, "Mas, ini dibawa buat teman-teman karena cuma satu dan itu babi, Bapak. Saya tidak makan babi, Bapak. Jadi saya bingung. Wah, saya tidak makan babi." Terus bilang, "Lah nanti dibawa buat oleh-oleh." Wah, saya tidak enak sama teman-teman kalau harus bawa cuma satu. Langsung, lah teman-temannya ada berapa, Mas? Ada 6, Ibu. Ya, saya melihat wajah menyesal ibu itu menawarkan makanan. Karena harus membungkuskan 6 bungkus. Tadinya hanya 1 saja. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, pemberian seperti sebagaimana buah tangan oleh-oleh ini tentu menjadi sebuah bentuk cinta kasih yang sederhana. Dan oleh-oleh seringkali hadir lebih penting oleh-olehnya atau orangnya. Kita dalam Minggu Advent ini merayakan kehadiran Tuhan yang akan kita sambut dalam kehidupan kita, atau oleh-olehnya yang berupa berkat dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan yang semakin dekat itu semakin bermakna ketika kita berfokus pada Tuhan yang akan hadir dalam kehidupan kita melalui perayaan Natal dan memang sudah hadir. Ibu, Bapak, dan saudara, keteladanan dari Yesus tadi saya ingin menutupnya dengan sebuah ungkapan yang dikatakan oleh Yesus. Siapakah yang menjadi sesama atau orang yang paling dikasih? Yesus pernah bilang bahwa ketika aku miskin, engkau menjenguk aku. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Itu menjadi momen bahwa kita berbela rasa terhadap mereka-mereka yang
terpinggirkan, termarginalkan, dan itu menjadi undangan dalam kehidupan kita. Dan itu semua tentu didukung, diupayakan dalam doa dan lagu kehidupan kita. Ini meme sederhana yang mengingatkan kita. Di masa Natal ini kita juga sedang menjalani lagu. Lagu apa itu, Pak? Yang 1000 hari, satu hari satu. Oh, sudah aman gitu, Pak? Sudah jalan? Atau nanti jangan-jangan di hari terakhir pokoknya langsung 30. Mari kita menggunakan lagu-lagu sederhana itu. Itu digunakan untuk membangun kehidupan kita juga. Sehari 1000 menjadi hal-hal sederhana yang bisa kita upayakan. Sesederhana kita mengupayakan doa-doa kita. Dan di masa Advent yang kedua ini Tuhan sudah dekat. Mari bersama kita menerima setiap realita kehidupan kita. Kita berpengharapan pada janji Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam kitab Maliaki tadi, dan kita terus mengupayakan hidup yang lebih baik lagi dengan tidak menuntut tapi menerima, berjalan bersama, bertindak lebih baik dalam kehidupan kita, dimulai dengan langkah sederhana, sesederhana mengumpulkan, sesederhana menyapa, sesederhana berbagi sukacita. Tuhan menemani kita. Amin. Saat teduh bagi kita.